Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tugas besar analitik data dengan judul Analisis Data Performa Siswa Berdasarkan Nilai Akademik. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama ada Ahmad Amar Salas, Agri Pratama, Muhammad Fikri Putra Siswoyo, saya sendiri, dan Vidya Yusakila. Oke. Proyek kami bertujuan untuk menganalisis performa akademik siswa menggunakan dataset student perform in exam dari Kaggle. Dataset ini berisi sekitar 1.000 data siswa dengan 8 kolom. 8 kolom itu terdiri dari gender, ras, eh, pendidikan terakhir orang tua, lunch, test preparation, course, math score, reading score, dan writing score. Dan kemudian di sini kami menggunakan tools Microsoft Excel, SQL, Tableau, dan Google Colab. Ada Microsoft Excel. Pada tahap ini dilakukan proses pengecekan kualitas data menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengecekannya menunjukkan bahwa dataset masih berada dalam kondisi belum bersih dan memiliki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi analisis. Permasalahan data yang ditemukan, yang pertama, ketidakkonsistenan nilai pada kolom kategorial. Ditemukan nilai tidak konsisten pada kolom lunch dan test preparation course. Yang kedua, perlu dilakukan penyeragaman data untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dibuat kolom bantuan yaitu lunch clean dan test prep clean. Kolom ini digunakan untuk menyeragamkan nilai menjadi kategori yang konsisten. Ketiga, validasi data numerik. Kolom nilai akademik, math score, reading score, dan writing score diperiksa untuk memastikan bahwa seluruh nilai berada dalam rentang yang wajar dan tidak mengandung kesalahan. Nah, tahapan untuk mengcleaning data di Microsoft Excel pertama, import data set ke Microsoft Excel. Pada tahap ini, dataset studentperformance.csv ini yang telah di-download dibuka di Microsoft Excel. Dataset ini masih dalam kondisi mentah atau masih kotor. Dilakukan pengecekan awal untuk memastikan struktur data yang sudah sesuai dan tidak terjadi kesalahan pembacaan kolom. Kedua, ketidakkonsistenan data kategorial. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan adanya ketidakkonsistenan pada data beberapa kolom kategorial, khususnya pada kolom lunch dan test preparation course. Beberapa nilai pada kolom tersebut tidak seragam, terdapat yang menyatu sehingga dapat menyebabkan kesalahan proses pengelompokan dan perhitungan data. Langkah memperbaikinya di Microsoft Excel dilakukan secara menggunakan filter, dan menyeragamkan nilai data. Pada kolom lunch clean, nilai diseragamkan menjadi dua, yaitu standar dan free reduce. Sedangkan pada kolom test prep clean, nilai diseragamkan menjadi complete dan non. Proses ini dilakukan menggunakan fitur filter dan pengisian serentak pada Excel agar seluruh data menjadi konsisten. Validasi data numerik. Selain data kategorial yang dilakukan pengecekan pada masalah di sini adalah kolom numerik, yaitu math score, reading score, dan writing score. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh nilai pada rentang yang wajar. Tidak terdapat kesalahan input data. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa data numerik sudah valid dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, kemudian kami membuat pivot table setelah data dibersihkan, lalu dianalisis menggunakan fitur pivot table di Microsoft Word. Pivot table di sini digunakan untuk merangkum dan melihat pola berdasarkan variabel tertentu. Yang pertama, kami membuat pola rata-rata nilai matematika berdasarkan gender. Pivot table ini membandingkan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan, yang dimana hasil analisisnya menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki rata-rata nilai matematika yang lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan performa akademik berdasarkan gender pada mata pelajaran matematika. Pada pola kedua, rata-rata nilai sebelum itu pada pivotnya dimasukkan rows gender, kemudian value-nya dimasukin rata-rata dari math score atau nilai dari matematikanya. Kemudian pola kedua, merata-rata nilai membaca berdasarkan test preparation. Untuk membuat pola tersebut, dimasukkan rows test prep clean pada rows, kemudian value-nya diambil dari rata-rata reading score.
Pivot table ini menampilkan perbandingan rata-rata nilai membaca antara siswa yang mengikuti program persiapan ujian dan yang tidak mengikuti. Hasil menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program persiapan ujian memiliki rata-rata nilai membaca yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program persiapan ujian memiliki pengaruh positif terhadap performa membaca siswa. Pada pola ketiga, rata-rata nilai menulis berdasarkan lunch yang dimasukkan pada ROS adalah Lance Clean dan rata-rata dan value-nya adalah rata-rata dari writing score. Pivot table ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kategori makanan dengan nilai menulis siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa dengan kategori makan siang standar memiliki rata-rata nilai menulis yang lebih tinggi dibandingkan siswa dengan kategori free reduce. Kali Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan performa akademik. Kemudian untuk bagian SQL akan dijelaskan oleh Ahmad Amar Salas. Saya sebagai Ahmad Ahmad Saras akan menjelaskan tentang SQL. Pada bagian ini akan diberikan penjelasan mengenai tentang query. Query ada empat, yaitu query select, query, group by, dan order by. Setelah itu di sini ada contoh outputnya pada query-nya. Nah, pada bagian kedua, query SQL yaitu menampilkan data select dan where. Query select digunakan untuk menampilkan kolom-kolom penting seperti gender, ras, etnis, tingkat pendidikan orang tua, status makan siang, dan status test preparation, dan nilai matematika. Crossware digunakan untuk memfilter siswa dengan nilai matematika di atas 80. Tujuannya analisis ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik siswa dengan performa akademi tinggi pada mata pelajaran matematika. Dan ini contoh outputnya pada SQL-nya, itu yaitu ada analisis pengumpulan penggunaan grup by. Query group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan gender, kemudian dihitung rata-rata nilai matematika menggunakan fungsi agregat. Hasil query menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan pema akademik berdasarkan gender. Lalu ini outputnya yang di kan, itu ada pengurutan data menggunakan order by. Query order by digunakan untuk mengurutkan data siswa berdasarkan nilai matematika dari yang tertinggi dan terendah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi siswa nilai tertinggi serta melihat sebaran nilai secara berurutan. Hasil pengurutan menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa dengan nilai matematika yang sangat tinggi yang mencerminkan adanya siswa berprestasi dalam datasetnya. Lalu ini contoh outputnya. Pada bagian SQL, saya sudah selesai menjelaskan, akan dilanjutkan oleh Vidya. Baik, saya Fidaya Syakila akan menjelaskan mengenai Tableau. Pada tahap ini, dataset hasil pembersihan diimpor ke Tableau untuk dilakukan visualisasi data. Tableau digunakan untuk menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Beberapa grafik dibuat menggunakan berbagai jenis visualisasi seperti grafik batang untuk menampilkan perbandingan rata-rata nilai berdasarkan gender, test preparation, dan lunch. Seluruh grafik kemudian digabungkan ke dalam satu dashboard untuk memberikan gambaran analisis secara menyeluruh. Pada import database ke Datablo, dataset hasil pembersihan dari Excel dimasukkan ke dalam Tableau. Data kemudian dipastikan terbaca dengan benar pada setiap kolom seperti gender, lunch, test preparation, math score, reading score, dan reading score. Query group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan gender. Kemudian dihitung rata-rata nilai matematika menggunakan fungsi aggregate. Hasil query menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan performa akademik berdasarkan gender.
Lalu ada pembuatan visualisasi. Beberapa visualisasi dibuat untuk menganalisis performa siswa antara lain. Rata-rata nilai matematika berdasarkan gender. Digunakan untuk membandingkan performa matematika siswa laki-laki dan perempuan. Kedua, ada rata-rata nilai membaca berdasarkan test preparation. Digunakan untuk membandingkan performa matematika siswa laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, rata-rata nilai menulis berdasarkan status lunch. Digunakan untuk menganalisis hubungan kondisi ekonomi lunch dengan kemampuan menulis. Yang terakhir ada dashboard analisis. Seluruh visualisasi kemudian digabungkan ke dalam satu dashboard interaktif. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam melihat hubungan antara variabel secara keseluruhan dan membantu pengambilan kesimpulan dengan lebih cepat. Berikut tampilan transforma siswa. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam memahami pola dan perbedaan performa akademik siswa berdasarkan berbagai faktor. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Agri Pratama. Saya Agri Pratama di sini akan mempresentasikan bagian Python pada Google Colab. Nah, jadi pada bagian ini eh, mengenai Python dan Google Colab, yang pertama itu import library dan dataset. Nah, jadi analisis lanjutan dilakukan menggunakan Python melalui Google Colab library yang digunakan antara lain. Yang pertama itu ada Pandas untuk pengolahan data, yang kedua itu ada Matplotlib eh, dan Seaborn untuk visualisasi. Nah, jadi dataset dimulai dari file CSV dan ditampilkan beberapa baris awal untuk memastikan data terbaca dengan benar. Nah, outputnya itu seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu eh, ada eksplorasi data awal atau biasa disebut dengan EDA. Nah, EDA ini dilakukan untuk memahami karakteristik dataset sebelum analisis lanjutan. Langkah yang dilakukannya adalah yang pertama menampilkan beberapa baris data menggunakan head. Yang kedua melihat struktur kolom dengan info. Yang ketiga itu melihat statistik dasar seperti min, min, dan max menggunakan describe. Nah, EDA ini bertujuan untuk memastikan tidak ada nilai aneh atau kesalahan data serta memahami distribusi nilai siswa. Analisis lanjutan menggunakan Python melalui Google Colab. Library yang digunakan antara lain. Yang pertama itu ada Pandas, seperti yang tadi dijelaskan di awal, itu tuh untuk pengolahan data. Yang kedua itu ada juga Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi. Dataset dimuat dari file CSV dan ditampilkan beberapa baris awal untuk memastikan bahwa datanya itu terbaca dengan benar. Yang selanjutnya itu ada analisis statistik dan visualisasinya. Jadi, analisis dilakukan untuk melakukan rata-rata nilai matematika berdasarkan gender. Data dikelompokkan menggunakan grup by. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik batang. Nah, grafik batang ini tuh menunjukkan perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang konsisten dengan hasil analisis sebelumnya menggunakan SQL dan Tableau. Nah, di sini juga ada output dari analisis dan visualisasi rata-rata nilai matematika per gender. Nah, jadi dari output tersebut, data dikelompokkan berdasarkan gender menggunakan grup by, kemudian dihitung nilai rata-rata matematikanya. Nah, hasilnya itu divisualisasikan dalam grafik batang yang menunjukkan perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya itu eh, ada visualisasi rata-rata nilai berdasarkan test preparation. Nah, dari output tersebut, scroll lagi, Vic. Sorry. Jadi data juga itu sudah dikelompokkan berdasarkan status test preparation. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti kursus persiapan ujian memiliki nilai nilai rata-rata yang lebih lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti. Jadi setelah itu, yang selanjutnya itu ada identifikasi kekurangan dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, meskipun analisis telah dilakukan menggunakan berbagai tools, terdapat beberapa keterbatasan pada masing-masing tahapan. Yang pertama itu Microsoft Excel. Nah, dari Microsoft Excel ini
mungkin kurang optimal untuk pengolahan data berskala besar. Dan juga analisisnya itu bersifat statis dan tidak fleksibel untuk eksplorasi lanjutan. Yang kedua itu ada SQL, MySQL. Untuk MySQL tersendiri ini tuh analisisnya itu terbatas pada query berbaris tabel dan juga tidak mendukung visualisasi data secara langsung. Yang selanjutnya itu ada Tableau. Untuk Tableau sendiri itu visualisasinya itu sangat informatif, tapi membutuhkan data yang sudah bersih. Selain itu juga versi publik ini mungkin memiliki keterbatasan dan pengelolaan data secara lanjutan. Yang terakhir itu kan kita menggunakan Google Colab. Nah, jadi eh, untuk Google Colab sendiri membutuhkan pemahaman sintaks Python-nya. Selain itu juga proses analisisnya itu bergantung pada kemampuan pemrograman pengguna. Nah, dari kekurangan-kekurangan tersebut dapat diminimalkan dengan mengkombinasikan seluruh tools secara terstruktur seperti yang dilakukan pada proyek ini. Eh, Lanjut ke yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan seluruh tahapan analisis yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel, MySQL, Tableau, dan Python pada Google Colab dapat disimpulkan bahwa dataset student performance memiliki pola yang jelas terkait performa akademik siswa. Eh, yang pertama itu ada penggunaan berbagai tools analitik membantu dalam membersihkan dan memahami data, melakukan analisis kuantitatif, menyajikan hasil dalam bentuk visual yang informatif. Oke. Selanjutnya itu manfaat analitik data bagi setiap anggota mungkin mulai dari Fikri. Em, untuk manfaat analitik data, menurut saya, analitik data ini berpengaruh untuk mencari pola-pola yang tersembunyi ya. Pola-pola tersembunyi yang ada pada data yang masih mentah. Jadi kita bisa dari menganalisis data ini, kita bisa membuat kesimpulan, bisa membuat keputusan dari data-data yang masih mentah tersebut. Nah, untuk berikutnya mungkin Amar. Manfaat analisis data adalah membantu mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis fakta, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi area perbaikan dan mendorong inovasi produk melalui pemahaman dan prevensi pelanggan. Mungkin itu aja saja manfaat analisis dari saya. Terima kasih. Baik, menurut saya sendiri, analitik data memiliki tiga manfaat, yaitu mendukung yang pertama, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data bukan asumsi. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren untuk perencanaan yang lebih tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional dengan menemukan proses yang tidak optimal. Yang terakhir mungkin dari Agri. Ya. Ya, dari saya manfaat analitik data itu bagi saya mungkin jadi kita tuh dapat memahami alur analitika itu secara end to end. Jadi mulai dari data mentah hingga visualisasinya. Jadi selain itu juga meningkatkan keterampilan kita untuk menggunakan Excel, SQL, Tableau, dan Python. Juga mampu membaca pola datanya dan eh, bisa menarik kesimpulan berbasis data. Mungkin yang terakhir, mungkin sudah dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Laporan tugas besar analitik ini disusun seluruh tanpa analisis, seluruh tahapan analisis ini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai tools tersebut, yang dimana menghasilkan insight yang bermakna dari dataset student performance tersebut. Nah, eh, diharapkan laporan ini tuh dapat memberikan gambaran yang jelas lah mengenai penerapan analitik data dalam dunia pendidikan serta menjadi bekal pemahaman bagi mahasiswa dan kita sendiri dalam menghadapi permasalahan berbasis data di masa mendatang. Mungkin lanjut Fik, tutup aja. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.